Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maya Marsande, pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi IPS tentang media pembelajaran IPS di SD. Baiklah, media pendidikan memiliki peranan penting di dalam proses pembelajaran. Dunia pendidikan menuntut penggunaan media pendidikan dari yang sederhana sampai yang canggih. Dengan kata lain, media itu tidak hanya sekedar sebagai alat bantu, melainkan dipandang sebagai komponen penting dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dewasa ini telah banyak menggunakan multimedia dan mulai mengurangi penyampaian bahan pelajaran dengan cara ceramah, lebih pada kegiatan pembelajaran yang menekankan keterampilan proses, maka peranan media menjadi sangat penting. Seiring dengan pesatnya perkembangan media informasi dan komunikasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, akan membawa perubahan, yaitu bergesernya peran guru, termaksud guru IPS, sebagai penyampai pesan atau informasi. Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber informasi dalam pembelajaran karena siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, misalnya buku literatur, TV, siaran radio, surat kabar, dan majalah, bahkan dari jaringan internet. Kita masuk pada pengertian media. Secara harfiah, kata media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara atau alat untuk mencapai sesuatu, Institution for Education and Communication Technology, atau AECT mendefinisikan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association atau NEA mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Lebih jelas lagi, Koyoka dan Zulkarnain NST mendefinisikan sebagai berikut. Media adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan seseorang sehingga dapat mendorong tercapainya proses belajar pada dirinya. Dari tiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat terjadi proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif memungkinkan siswa dapat belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, Hussein Ahmad menyatakan bahwa media pendidikan pengertiannya identik dengan keperagaan. Pengertian keperagaan berasal dari kata raga yang berarti sesuatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan yang dapat diamati melalui indera kita. Omar Hamalik menyatakan bahwa media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sedangkan media pengajaran Kosasih Jahirim adalah segala alat bantu yang dapat memperlancar keberhasilan mengajar. Alat bantu mengajar ini berfungsi membantu efisiensi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, guru harus selalu menghubungkan alat bantu mengajar dengan kegiatan mengajarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud media adalah alat atau sarana yang digunakan sebagai perantara atau medium untuk menyampaikan pesan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi yang di dalamnya ada unsur-unsur sumber pesan atau guru, penerima pesan atau siswa, dan pesan yaitu materi pelajaran yang diambil dari kurikulum. Sumber pesan harus melakukan encoding, yaitu menerjemahkan gagasan, pikiran, perasaan, atau pesannya ke dalam bentuk lambang tertentu. Lambang tertentu dapat berupa bahasa, tanda-tanda, atau gambar. Dalam melakukan encoding, guru harus memperhatikan latar belakang, pengalaman penerima pesan, agar pesan tersebut mudah diterima. Di lain pihak, penerima pesan harus melakukan decoding, yaitu menafsirkan lambang-lambang yang mengandung pesan. Apabila pesan atau pengertian yang diterima oleh penerima pesan atau siswa sama atau mendekati sama dengan pesan atau pengertian yang dimaksud oleh sumber pesan atau guru,
maka komunikasi dapat dikatakan efektif. Media dapat membantu guru menyalurkan pesan. Semakin baik medianya, makin kecil distorsi atau gangguannya, makin baik pesan tersebut diterima siswa. Bagian B, fungsi media. Di dalam proses belajar mengajar dewasa ini, masih banyak guru-guru yang enggan memanfaatkan media yang tersedia. Tetapi terjadi kecenderungan para siswa dibiasakan sekedar mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru, kemudian mencatat dan dipaksa menghafalkan di luar kepala, atau sering dikenal dengan istilah duduk, dengar, catat, hafal. Keadaan seperti ini akan menghasilkan sikap verbalisme yang mengakibatkan siswa hanya pasif di dalam proses belajar mengajar. Dalam rangka menciptakan cara belajar siswa aktif atau CBSI, serta mengembangkan keterampilan proses pada siswa, penggunaan berbagai macam media atau multimedia sangat membantu proses pembelajaran. Pada hakikatnya, proses pembelajaran adalah proses komunikasi. Kegiatan di kelas merupakan tempat guru dan siswa melakukan tukar pikiran dan mengembangkan ide-idenya. Dalam berkomunikasi, sering terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi menjadi tidak efektif karena adanya kecenderungan verbalisme, ketidaksiapan, dan kurangnya minat siswa. Salah satu usaha mengatasinya adalah dengan menggunakan media secara terintegrasi dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan fungsi media dalam kegiatan pembelajaran di samping sebagai penyaji stimulus, informasi, dan sikap, juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. Dalam hal-hal tertentu, media juga berfungsi untuk mengatur langkah-langkah kemajuan serta memberikan umpan balik. Sejalan dengan perubahan pandangan tentang pengertian belajar mengajar, maka berubah pula pandangan terhadap media. Dewasa ini, media tidak lagi dipandang hanya sebagai alat bantu yang digunakan jika perlu atau sekedar selingan, melainkan dipandang sebagai komponen dari sistem instruksional. Oleh karena itu, penggunaan media harus dirancang, disiapkan, dipilih, dan disusun secara cermat sesuai dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Sebagai salah satu komponen sistem, maka media ikut mempengaruhi bekerjanya komponen lain. Dengan demikian, ikut menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa media bukan lagi sekedar sebagai alat bantu, tetapi merupakan bagian integral dari sistem instruksional. Maka penggunaan media dalam proses pembelajaran mutlak diperlukan. Penggunaan media dalam proses pembelajaran menurut Basyarudin Usman dan Haji Asnawir mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut. Yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman dimiliki siswa. Pengalaman masing-masing individu sangat beragam. Misalnya, dua siswa yang berasal dari dua lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbeda akan menentukan pengalaman yang berbeda pula. Media dapat mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Kedua, media dapat mengatasi ruang kelas. Di dalam kelas banyak hal yang sulit untuk dialami langsung oleh siswa. Misalnya objek yang terlalu besar atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang sangat terlalu cepat atau terlalu lambat, dan hal-hal yang terlalu kompleks, semuanya dapat diperjelas dengan menggunakan media. Yang ketiga, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Misalnya mengamati, mengidentifikasi gejala fisik atau lingkungan dan masalah-masalah sosial di masyarakat. Keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan-pengamatan yang dilakukan siswa secara bersama-sama, dapat dirahkan kepada hal-hal yang penting sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Penggunaan media gambar, film model, grafik, atau bahkan benda-benda aslinya dapat memberikan konsep yang benar. 6. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dengan menggunakan media, pengalaman anak semakin luas, persepsi semakin tajam, pemahaman konsep-konsep semakin lengkap. Dengan demikian, penambah rasa ingin tahu siswa selanjutnya dapat menimbulkan minat baru untuk belajar. 7. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Pemasangan gambar dengan warna yang menarik di papan tulis, mendengarkan siaran radio, pemutaran film, semuanya itu dapat menimbulkan rangsangan untuk belajar lebih lanjut. 8. Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang konkret sampai kepada sesuatu yang abstrak. Pemutaran film tentang suatu benda atau peristiwa yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siswa
akan memberikan gambaran secara konkret tentang wujud, ukuran, dan lokasi. Selain itu juga dapat pula mengarahkan kepada generalisasi tentang arti kepercayaan dan kebudayaan. Dengan konsepsi yang semakin mantap itu, fungsi media dalam kegiatan pembelajaran tidak lagi sekedar sebagai alat bantu, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Oleh karena penggunaan media dalam pembelajaran harus dipersiapkan secara matang. Sebelum menetapkan jenis media apa yang akan digunakan dalam proses pembelajarannya, sebaiknya seorang guru memperhatikan hal-hal penting tentang media pengajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru sebelum menggunakan media pengajaran adalah sebagai berikut. Penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang manunggal atau integrated dengan proses atau sistem mengajar, bukan merupakan tambahan atau ekstra yang digunakan apabila waktu mengizinkan atau kalau waktu senjang saja. Sebab penggunaan media pengajaran diperuntukkan mencapai tujuan tertentu, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber daripada data. Hal ini sangat dibutuhkan dalam metode inquiry, problem solving, dan diskusi. Dalam penggunaan media pengajaran, guru hendaknya memahami benar hierarki atau sekuensi daripada jenis alat dan kegunaannya. Sebab sebagaimana kita pahami, siswa lebih mudah menghayati hal yang langsung daripada hal yang tidak langsung. Begitu pula lebih mudah memahami hal-hal yang konkret daripada hal-hal yang abstrak. Berdasarkan konkret abstraknya, gambar yang disajikan, kerucut Edgar Dale menggambarkan tingkat-tingkat pengalaman sebagai berikut. 1. Pengalaman langsung bertujuan. 2. Pengalaman tiruan. 3. Pengalaman dramatisasi. 4. Demonstrasi. 5. Karya wisata. 6. Pameran. 7. Televisi. 8. Gambar hidup atau film. 9. Rekaman radio. Gambar tetap atau diam. Gambar. 10. Lambang visual seperti bagan, grafik, peta. 11. Lambang kata seperti membaca, mendengarkan, bicara. Dalam penggunaan media pengajaran hendaknya diuji kegunaannya sebelum, selama, dan sesudah penggunaannya. Artinya guru benar-benar memperhitungkan untung rugi dan kebaikan dari penggunaan atau memilih media tersebut. Media pengajaran akan sangat efektif dan efisien penggunaannya apabila diorganisir secara sistematis. Jadi jangan hanya asal menggunakan. Yang ketiga, macam-macam media dalam pengajaran IPS. Dalam rangka pengajaran IPS banyak sekali media yang dapat dipakai. Karena beraneka ragamnya media yang dapat dipakai, maka dapat dilakukan berbagai macam penggolongan atas dasar kategori tertentu. Menurut Umar Hamalik, ada 4 klarifikasi media pengajaran antara lain. Yang pertama, alat-alat visual yang dapat dilihat, misalnya film strip, transparansi, microprojection, gambar, ilustrasi, card, grafik, poster, peta, dan globe. Kedua, alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar, misalnya transkripsi, elektris, radio, rekaman pada tape recorder. Ketiga, alat-alat yang dapat dilihat dan didengar, misalnya film, televisi, benda-benda 3 dimensi yang biasanya dipertunjukkan, atau model bak pasir, peta, elektris, koleksi, dan diorama. Keempat, dramatisasi, bermain peran, sosiodrama, sandiwara boneka, dan sebagainya. Di samping itu juga media pengajaran juga dapat digolongkan atas kategori. Yang pertama, berdasarkan atas penggunaannya, media pengajaran terdiri atas media yang tidak diproyeksikan atau non-project, terdiri dari papan tulis, gambar, peta, globe, foto, model atau mock-up, sketsa, diagram, dan grafik. Media yang diproyeksikan atau project terdiri dari slide, film strip, overhead, proyektor, atau OHP microprojection. Kedua, berdasarkan atas gerakannya, media pengakaran terdiri dari media yang tidak bergerak atau still, terdiri dari film strip, OHP, microprojector. Media yang bergerak, motion, terdiri dari film, loop, TV, tape, dan sebagainya. Tiga, berdasarkan fungsinya, media visual. Keempat, jenis-jenis media dalam pengajaran IPS. Pertama, media yang tidak diproyeksikan atau gambar diam atau still picture. Kedua, bahan-bahan grafis atau graphic materials. Ketiga, model dan realita. Dan yang kedua, media visual yang diproyeksikan. Bagian pertamanya, media proyeksi yang tidak bergerak, slide,
film strip atau film rangkai, OHP, opaque projector, micro projection. Dan yang ke bagian 2, media proyeksi yang bergerak, film loop atau loop film, televisi. 3. Media audio, radio pendidikan, rekaman pendidikan. Keempat, sistem multimedia adalah kombinasi dari media dasar audio visual dan visual yang dipergunakan untuk tujuan pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada bagian kelima, teknik pemilihan media dalam pengajaran IPS. John Jarolimek mengemukakan hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh guru dalam menentukan pemilihan media, yaitu yang pertama, tujuan instruksional yang akan dicapai. Kedua, tingkat usia dan kematangan anak. Ketiga, kemampuan baca anak. Keempat, tingkat kesulitan dan jenis konsep pelajaran. Kelima, keadaan atau latar pengetahuan atau pengalaman anak. Sedangkan Akosasi Jahiri dalam bukunya Studi Sosial atau IPS menambahkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, keadaan dan kemampuan ekonomi guru, sekolah, siswa, serta masyarakat. Kedua, keadaan dan kemampuan guru dalam menggunakan media. Ketiga, tingkat kemanfaatannya daripada alat tersebut dengan membandingkan satu dengan lainnya. Menurut M. Bashiruddin Usman dan H. Asnawi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ketepat gunaan kondisi siswa, ketersediaan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software, mutu teknis, dan biaya. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih media antara lain, yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua, aspek materi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media. Ketiga, kondisi siswa dari segi subjek belajar, guru harus memperhatikan betul-betul tentang kondisi siswa dalam memilih media. Keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru untuk mendesain sendiri media yang akan digunakan. Kelima, media yang dipilih hendaknya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat dalam arti tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Keenam, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari materi pembelajaran IPS di SD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.